Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah Rizal dengan NIM 22017164. Saya dari Prodi Sastra Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mengulas tentang materi perkembangan karya sastra, sastrawan wanita, dan karya sastra anak. Dengan mata kuliah yaitu Sejarah Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yeni Hayati MH. Baik, langsung saja kita mulai dengan materi pertama yaitu perkembangan karya sastra sastrawan wanita. Baik, yang pertama kita membahas perkembangan karya sastra sastrawan wanita. Di setiap angkatan maupun periode tentunya memiliki perkembangan tersendiri, baik dari perkembangan Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 66, dan seterusnya pasti memiliki ciri khas tertentu dalam setiap perkembangannya dan juga memiliki pengarang-pengarang yang hebat di setiap angkatan maupun periodenya. Kita masuk saja pada Balai Pustaka. Balai Pustaka itu sendiri memiliki syarat utama yaitu mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Salah satunya yaitu para penerbit atau pengarang tidak boleh dalam karyanya tidak boleh mengandung unsur kolonialisme dan juga tidak boleh menyinggung golongan atau agama tertentu. Pada periode ini pun para pengarang atau sastrawan wanita belum ada karena pada periode ini para pengarang lebih dominan pada laki-laki. Namun pada tahun 1933 baru muncullah satu nama yaitu Selasih atau Seleguri. Selasih atau Seleguri itu sendiri adalah nama samaran dari Saryamin Ismail. Saryamin Ismail adalah seorang sastrawati pertama yang ada di Indonesia. Saryamin Ismail itu sendiri lahir di Talu, Sumatera Barat pada tahun 1909. Menurut Nur Hadi dalam artikelnya, ia mengenyam pendidikan guru di Bengkulu dan Bukit Tinggi. Dan pada tahun 1928 hingga 1930 ia menjadi Ketua Jong Islamiten Mount James Afdeling cabang Bukit Tinggi dan juga anggota DPRD Riau periode 1947 hingga 1948. Selasih atau Seleguri itu sendiri ia memiliki karya-karyanya, di antaranya yaitu Kalau Tak Untung pada tahun 1933. Roman ini merupakan roman pertamanya dari Selasih atau Seleguri yang merupakan nama samaran dari Saryamin Ismail. Dan pada tahun selanjutnya ia menulis roman keduanya yaitu Pengaruh Keadaan pada tahun 1937. Dan adapun juga karya-karyanya yang lain seperti Puisi Baru, Rangkaian Sastra, Seserpi Pinang Sepucuk, Sirih, Pancajuara, Nahkoda, Lancang, Cerita, Kak Murai, Kembali ke Pangkuan Ayah, Ungu, Antologi Puisi Wanita Penyair Indonesia. Selanjutnya, Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru merupakan lanjutan atau estafet dari angkatan sebelumnya yaitu Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Pujangga Baru itu sendiri berdiri pada tahun 1933 dan alasan angkatan ini didirikan karena untuk menggantikan angkatan sebelumnya yaitu Angkatan Balai Pustaka yang telah berjaya sebelumnya. Dan alasan nama angkatan ini diberi Angkatan Pujangga Baru karena karya sastra yang ada di sana telah dipublikasikan melalui majalah Pujangga Baru. Di antara pengarang atau sastrawati yang ada pada masa Pujangga Baru adalah yang pertama Fatimah Hadlias. Fatimah Hadlias
memiliki nama samaran yaitu Hamidah. Hamidah itu sendiri lahir pada 13 Juni 1915 di Palembang. Hamidah pernah menjadi pembantu pada majalah Pujangga Baru. Karya-karyanya yaitu Kehilangan Mestika. Selain ia menulis roman atau novel, Hamidah juga menulis puisi. Karya puisinya yaitu Berpisah, Pujangga Baru nomor 10 tahun 1938. Puisi ini dengan judul yang sama juga dimuat di dalam Panji Pustaka nomor 44 tahun 1938 dengan judul Kekalah. Selanjutnya ada Sa'adah Alim. Sa'adah Alim lahir pada tanggal 9 Juni 1897 dan meninggal pada tahun 18 Agustus 1968. Ia menempuh pendidikan di Quake School, sekolah guru di Bukit Tinggi, dan pernah menjadi guru di HIS Padang pada tahun 1918 hingga 1920. Lalu ia menjadi guru Magis Normal School, sekolah guru putri. Keistimewaannya adalah sebagai pengarang sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu bahwa Sa'adah Alim berani menentang adat dalam karyanya. Ia juga mendirikan sekaligus menjadi pemimpin redaksi majalah bulanan wanita Suara Perempuan. Karya-karya Sa'adah Alim adalah karya-karyanya yaitu ada drama Pembalasannya pada tahun 1940 dan kumpulan cerpen Taman Penghibur Hati pada tahun 1941, Angin Timur dan Angin Barat pada tahun 1941, Warga Hendak Tegak Berdiri, Jakob di Luruh Hati, Pengalaman Huckleberry Finn, Menghadapi Hidup Baru, Rahasia Bilik Terkunci, Zuleika Menyingsingkan Lengan Bajunya. Selanjutnya ada Maria Amin. Maria Amin adalah seorang penulis angkatan Pujangga Baru. Ia lahir pada tahun 1921 di Bengkulu, Sumatera Selatan. Pendidikan terakhirnya yaitu sekolah menengah atas. Ia pernah bekerja di bidang pendidikan. Pada zaman penjajahan Jepang, banyak karya sastrawan yang menentang Jepang, tetapi karya Maria Amin lebih kompromistis. Karya-karya dari Maria Amin adalah Tinjauan Dunia Sana, Penuh Rahasia, Kapal Udara, Aku Menyingkir, Kekasihku Semua. Selanjutnya angkatan 45. Pasca kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah masa-masa yang rawan dan menakutkan bagi pengarang Indonesia karena iklim politik yang terus memanas hingga akhir tahun 60-an. Di bidang budaya pada tahun 1946, Chairil Anwar melopori berdirinya organisasi kebudayaan Gelanggang yang menaungi para budayawan Indonesia yang euforia dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Maraknya pertumbuhan penerbit majalah dan surat kabar ini oleh sebagian budayawan dianggap sebagai kemunduran dalam dunia kesusastraan atau impasse sastra. Karena pada masa ini tidak ditemukan karya-karya besar sebagaimana masa sebelum revolusi, dan dengan adanya Chairil Anwar dapat memperbaiki kembali euforia, memperbaiki kembali kemunduran yang ada di dunia kesusastraan. Sastrawati pada angkatan 45. Yang pertama adalah S. Rukiah. lahir
lahir di Purwakarta pada tanggal 25 April 1927. Ia dikenal sebagai penulis dan sajak prosa. Setelah selesai menjalani pendidikan di sekolah guru, ia menjadi guru di Purwakarta. Ia pun juga pernah menjadi sekretaris majalah Pujangga Baru sesudah perang dan anggota pimpinan pusat Lekra. Hal ini membuat karya-karya karya-karyanya belum dicabut pelarangannya karena ia tergabung dalam organisasi Lekra. Namun Surkiah ini merupakan pengarang perempuan yang cukup produktif, dan di antara karya-karyanya adalah Tandus. Selain itu, Rukiah merupakan sastrawan yang menulis karya sastra anak, di antaranya Siraun dan kawan-kawannya, Tengku Hasan Johan Pahlawan, Jaka Tingkir, Dongeng-dongeng Kutilang, Kisah Perjalanan Si Apin, Taman Sanja Si Kecil, dan Adik Kecil. Romannya yaitu Kejatuhan dan Hati pada tahun 1950, dan kumpulan cerpen dan puisi yaitu Tandus pada tahun 1952 dan memenangkan hadiah Sastra Nasional BMKN. Selanjutnya ada Ida Nasution. Ida Nasution adalah seorang pengarang esai yang berbakat. Ia lahir pada tahun 1924 dan meninggal pada tahun 1948. Meninggalnya ini disebabkan karena hilang pada tahun 1948 dalam perjalanan Jakarta Bogor sebagai korban revolusi. Ida Nasution merupakan mahasiswi di Fakultas Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, namun ia tidak tamat. Dia juga pernah menjadi redaktur gelanggang atau siasat dan heads in zits. Ida Nasution pernah menerjemahkan Li Quaternions atau pemenang karya Andre Gide, dan sejumlah karya esainya juga dimuat di berbagai majalah. Selanjutnya ada Suwarsih Jojo Puspito. Ia salah satu perempuan yang berani menulis roman tentang pergerakan nasional Indonesia. Ia lahir di Bogor pada tanggal 20 April 1912. Jika dilihat dari umurnya, ia seangkatan dengan sastrawan pada masa Pujangga Baru. Karya-karya Suwarsih Jojo Puspito adalah Mariyati, Manusia Bebas, dan Riwayat Hidup Nabi Muhammad SAW. Nya angkatan 66. Baru pada tahun 60-an, geliat sastra mulai terasa kembali. Di antara pengarang pada angkatan ini yaitu N. Hadini. N. Hadini memiliki nama lengkap Nur Hajati Sihardini. Ia lahir di Semarang pada tanggal 29 Februari 1938. Ia pernah mengikuti kursus pramugari darat GIA Jakarta pada tahun 1956 dan kursus BI jurusan sejarah pada tahun 1957. Pada tahun 1957 hingga 1960, dia bekerja di GIA Kemayoran, Jakarta. Karya-karya N. Hadini adalah Hati yang Damai, Pada Sebuah Kapal, dan Pertemuan Dua Hati. Selanjutnya ada Tuti Herati. Tuti Herati lahir di Bandung pada tanggal 27 November 1933. Masa pendidikannya dimulai dari Fakultas Kedokteran UI dan melanjutkan pendidikan S2-nya dengan jurusan psikologi.
Perjalanan karirnya dimulai dengan mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Bandung, dan di jurusan Filsafat Fakultas Sastra UI. Dan pada tahun 1968 hingga 1971, dia menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta. Karya-karyanya adalah Aku Dalam Budaya, Telah Teori dan Metodologi Filsafat Budaya, Mimpi dan Prestasi. Ia juga menulis sajak-sajak Sejak 33, Seserpih Pinang Sepucuk Sirih, Mimpi dan Prestasi pada tahun 1982, Aku Dalam Budaya pada tahun 1984, Manifestasi Puisi Indonesia Belanda, Antologi Puisi Indonesia 1997, 9 Kerlip Cermin, Elegi Cintaku 3, Selesai ke Pelabuhan, Sejak di Layar Bukit, Puisi Kontemporer Perempuan Indonesia. Angkatan 70-an hingga 80-an. Pasca tragedi PKI atau tepatnya Juli 1966, kesusastraan Indonesia memasuki era kemapanan. Era kemapanan ini ditandai dengan terbitnya majalah Horizon di bawah pimpinan Mokhtar Lubis, yang redaksinya terdiri atas H.B. Zaini, Taufik Ismail, Soe Hokjin, dan D.S. Moel Janto. Era sastra populer merupakan era kebangkitan bagi penulis perempuan. Hal ini diakui oleh Jacob Sumarjo. Era sastra populer telah menciptakan segmen tersendiri bagi dunia perempuan. Tercatat pada tahun 1970-an merupakan awal pertumbuhan bagi majalah perempuan seperti Femina, Kartini, Sarinah, dan Dewi. Pada tahun 70-an hingga 80-an terdapat dua pengarang terkenal yang merupakan keturunan Tionghoa, yaitu Margate dan Wirawe. Kita membahas lebih terdahulu yaitu Margate. Margate. Ia merupakan keturunan Tionghoa, yaitu nama lengkapnya Margate adalah Marga Choa. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1943. Margate telah mempublikasikan karyanya sebanyak 52 karya sastra. Di antara karya-karyanya yang terkenal yaitu Carmilla, Badai Pasti Berlalu. Selanjutnya Wirawe. Nama lengkapnya adalah Wira Wijaya. Ia mengayomi pendidikan dokter. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 13 September 1950. Ia kini bertugas sebagai pengajar di Universitas Prof. Dr. Mustofa, sekaligus merangkap sebagai dokter di klinik karyawan dan mahasiswa. Ia telah menghasilkan banyak novel populer sebanyak lebih kurang 50 novel yang telah dipublikasikan. Karya-karyanya banyak membahas tentang representasi perempuan modern Indonesia. Citra yang dibangun adalah perempuan yang mandiri dan dewasa sehingga mampu menentukan jalan hidupnya sendiri, seperti Mira adalah perpanjangan tangan dari Tito Said untuk menghidupkan ideologi feminis dalam karya-karya sastra pada masa pemapanan ini. Di antara karya-karyanya yaitu Sepolos Cinta Dini, Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi, dan Kemilau Kemunon Senja. Novelnya yang berjudul Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi dan
Kimilau Kemuning Senja telah melejit di dunia pempublikasian atau telah banyak dibaca oleh banyak orang hingga karyanya ini telah difilmkan. Selanjutnya angkatan 90-an hingga sekarang. Masa pembebasan ditandai dengan era reformasi yang dalam kesusahan feminis Indonesia ditandai dengan kemunculan Saman sebagai pemenang pertama sayembara mengarang roman yang diadakan oleh Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Novel ini ditulis oleh Ayu Utami yang lahir pada tahun 1968 yang berbicara tentang permasalahan kemanusiaan dan kritik terhadap dogma, moral, politik, dan seksualitas. Sejak populernya Saman, maka persoalan seksualitas perempuan mulai lantang dibicarakan oleh pengarang-pengarang perempuan. Selanjutnya, perkembangan karya sastra anak. Karya sastra anak sulit ditemukan perkembangannya dan juga tidak terekam dengan baik. Karya sastra anak juga belum masuk ke dalam penggolongan karya sastra karena pada saat itu mereka merasa bahwa sastra anak ini tidak begitu penting. Sastra anak juga memiliki genre yang sama seperti karya sastra lainnya, yaitu puisi, prosa, dan drama. Perkembangan puisi anak. Buku-buku yang berisi tentang puisi anak relatif lebih jarang ditemukan. Perkembangan puisi anak di Indonesia diperkirakan diawali oleh adanya nursery rhymes, puisi anak-anak atau puisi lagu. Seperti halnya perkembangan prosa anak, sejarah perkembangan puisi anak juga tidak tercatat dengan jelas dalam sejarah sastra Indonesia. Lalu pada tahun 1979 terbit sebuah kumpulan puisi yang berjudul Puisiku Duniaku. Buku ini berisi kumpulan puisi dan lukisan karya anak-anak yang diterbitkan untuk memperingati Hari Anak-anak Sedunia. Pada tahun 1982, LK Ara menerbitkan kumpulan puisi yang berjudul Anggrek Berbunga, yaitu sajak anak-anak diterbitkan oleh Pustaka Dian. Fenomena yang menarik dalam perkembangan puisi Indonesia terjadi pada tahun 2004, yaitu ada seorang penyair anak-anak yang bernama Abdurrahman Faiz yang menerbitkan kumpulan puisi untuk Bunda dari Dunia yang diterbitkan oleh Mizan Pustaka Utama. Kemudian pada tahun 2005 Faiz juga mendapatkan penghargaan sebagai penulis cilik berprestasi oleh Yayasan Taman Bacaan Indonesia untuk kumpulan puisinya yang berjudul Aku Ini Puisi Cia. Globalisasi yang turut mempengaruhi kreativitas anak-anak dalam menulis puisi. Adanya blog-blog yang mengadakan lomba menulis puisi ikut meramaikan perkembangan puisi anak di Indonesia, seperti nulisbuku.com yang mengumpulkan puisi-puisi karya anak-anak dengan judul Kepadamu Pahlawanku. Selanjutnya perkembangan prosa anak. Pada periode 1900 hingga 1920 yang dikenal dengan masa Balai Pustaka, selain buku-buku yang berisi cerita rakyat yang diterbitkan dalam bahasa daerah, tidak ditemukan arsip yang memuat adanya penerbitan karya sastra baik berupa novel maupun cerpen yang diperuntukkan untuk anak-anak. Pada tahun 1974, ada 5 badan penerbit di Jakarta yang mengkhususkan diri untuk menerbitkan buku untuk anak-anak. Dan pada tanggal 11 April 2013 ditemukan ada ratusan judul buku prosa anak yang diterbitkan sebelum tahun 2000. Penerbit yang berperan serta juga sudah beragam, tidak lagi didomisili oleh 1 atau 2 penerbit saja. Perkembangan drama anak.
Sebenarnya naskah drama anak-anak banyak ditulis, tetapi hanya untuk dipentaskan dan tidak untuk diterbitkan sebagai buku naskah drama anak. Pada tahun 2000-an, peneliti hanya menemukan 2 naskah drama yang diterbitkan, yaitu Nyanyian Rimba, kumpulan 4 naskah drama anak-anak tahun 2000 yang dikarang oleh Samsu Hadi, yang diterbitkan oleh Insan Cendekia di Surabaya, dan majalah Dinding, kumpulan drama pada tahun 2006 yang dikarang oleh Bagdi Soemanto dan diterbitkan oleh Gama Media di Yogyakarta. Demikianlah pemaparan materi oleh saya. Jika ada kesalahan selama presentasi saya kali ini, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.